Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Jamharianto. Saya mahasiswa fisioterapi Universitas Pekalongan. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah kesehatan masyarakat. Pada kesempatan ini, yang akan saya bahas adalah materi screening pada gangguan postur menurut fisioterapi. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah tetap sehat, bugar, tidak ada rasa tidak nyaman? Atau sudah bosan? Tenang, kita sudah new normal. Tapi bukan berarti kita sudah normal dan bisa bebas seperti sebelum ada corona. Nah, adanya pandemi corona ini membuat kita diperintahkan untuk bekerja di rumah, kuliah di rumah, belajar di rumah dengan berbasis media online. Untuk itu banyak sekali dari kita melakukan kegiatan online dengan posisi tubuh yang tidak benar. Artinya kita duduk dengan posisi yang tidak ergonomi, seperti membungkuk, kemudian atau miring, atau juga mencari posisi yang menurut kalian nyaman, kakinya dibawa ke atas lah atau bagaimana, itu sehingga menyebabkan terjadinya perubahan atau gangguan pada tubuh kita, sehingga bisa kita rasakan tidak nyaman pada bagian tubuh kita. Lalu bagaimana sih pemeriksaan atau screening yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi adakah gangguan pada tubuh kita atau tidak? Yang saya bahas kali ini yaitu tentang skoliosis dan kifosis. Kifosis sendiri yaitu gangguan pada tulang belakang dengan posisi membungkuk. Efek sampingnya apa sih dari kifosis ini? Yaitu bisa membuat pernafasan kita jadi lebih pendek. Kemudian nafas itu seperti sesak. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini sangat tidak bagus untuk tubuh kita. Oleh karena itu, maka kita harus lakukan pemeriksaan guna untuk memperbaiki sedini mungkin agar kita lebih sehat lagi. Untuk kemungkinan yang kedua yaitu skoliosis, terjadi karena posisi tubuh kita itu miring. Namun skoliosis sendiri memiliki dua bentuk, yaitu C dan S. Kemudian efeknya apa sih? Nah, kalau skoliosis sendiri ini sangat tidak bagus untuk penampilan kita. Kita terlihat lebih pendek, ketika foto pun itu terlihat kurang bagus seperti itu. Maka mari kita lakukan pemeriksaan atau screening dengan alat-alat dan bahan yang mudah kita temukan di sekitar rumah kita dan relatif terjangkau. Yang pertama, kita bisa dengan melihat saja atau menganalisa dengan melihat bagian tubuh kita, khususnya pada bagian badan kita. Untuk alat yang kedua yaitu berupa tali rafia dan juga batu kecil. Batu kecil ini atau kerikil kita bisa gunakan untuk beban, sehingga kita bisa menggerakkan tali ini menyesuaikan dengan aturan postur yang benar. Atau juga bisa menggunakan alat ini. Kalian bisa sering jumpai pada tukang bangunan. Ini bisa kalian jumpai dengan tali putih dan juga besi sebagai penumbu, di mana tumbuhan ini lebih tajam sehingga lebih mudah kita saat melakukan pemeriksaan. Cara yang ketiga yaitu dengan spigel.
Nantinya kalian bisa menggunakan spidol itu untuk mengarsir atau menggaris dari tulang punggung kita. Nanti ketika kita sudah menggambar tulang punggung kita lurus atau tidak, nanti bisa ketahuan apakah ada indikasi dari skoliosis atau tidak. Jadi kita akan lakukan pemeriksaannya. Yang pertama kita cek saja, kita cek dari tinggi bahu tersebut apakah ada perbedaan tinggi atau tidak. Atau kalian juga bisa menggunakan tali rafia tadi. Kita lihat apakah ada perbedaan tinggi dari kedua bahu tersebut atau tidak. Yang kedua adalah kita lihat pada bagian puting susunya, apakah ada perbedaan tinggi juga ataupun tidak. Untuk lebih tepatnya juga kalian bisa menggunakan tali ini juga. Kita lihat apakah ada tinggi sebelah atau tidak. Setelah kita melihat bagian depan, kita lihat pada bagian belakang. Pada bagian belakang kita bisa menggunakan alat ini. Berhubung tali ini pendek, jadi saya menggunakan alat yang ini. Bentar. Kita lihat apakah ada lengkungan pada tulang belakangnya atau tidak. Ini masih satu garis. Kemudian setelah kita cek pada tulang belakangnya, kita juga sama bisa dengan mengecek pada tonjolan dari tulang belikat ini, kedua tulang belikat ini. Bisa kita palpasi dulu atau kita tabrak ini. Mana jajar, ya jajar. Kemudian juga kita bisa lihat dari samping untuk mengetahui apakah ada kifosis atau tidak, kifosis atau membungkuk. Dengan alat yang tadi ini bisa ajak ke samping. Kita taruh ini di sejajar dengan tulang, bahasa istilahnya malleolus lateralis. Kemudian posisi tangannya juga posisi anatomi atau posisi dengan posisi tegak lurus, mata ke depan. Kita cek dari telinga, kemudian pada bahu akromion, kemudian oleh kranon atau elbonya, kemudian trokantor atau kepala dari paha, kemudian juga dari lututnya. Lebih fokusnya kita pada bagian leher, punggung, juga pada bagian pelvis atau
atau bagian pinggul kita. Nah, untuk itu kita lakukan seperti tadi itu, cek apakah lurus atau tidak, sejajar atau tidak yang sudah saya sebutkan tadi. Oke. Ya, saya terlupa satu lagi, yaitu posisi pelvisnya. Posisi kita bisa palpasi atau raba pada bagian pinggulnya, apakah tinggi sebelah atau tidak. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pemeriksaan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.